Kita masuk ke bab 3, operasi logika aritmatika. Operasi aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Operasi aritmatika tidak hanya dapat diterapkan pada bilangan desimal, tapi juga dapat diterapkan pada bilangan yang lain, seperti bilangan biner dan heksadesimal. 1. Operasi aritmatika pada bilangan desimal. A. Penjumlahan bilangan desimal. Pada penjumlahan dua bilangan desimal, jika hasilnya melebihi angka terbesar yaitu 9, akan ada angka bawaan 1 digit angka. Kita masuk ke contoh soal penjumlahan bilangan desimal. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 0 simpan 1 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jumlahkan dengan angka yang di atas jadi 10. 0 simpan 1. 5 ditambah 2 sama dengan 7, tambah dengan angka yang di atas jadi 8. Nah, begitulah cara penyelesaian penjumlahan bilangan desimal. Selanjutnya, pengurangan bilangan desimal. Dalam pengurangan bilangan desimal, jika pengurangannya lebih besar daripada digit yang akan dikurangi, digit yang akan dikurangi harus pinjam 1 dari digit yang ada di sebelah kirinya. Contoh soal 457 dikurang 149. Dari angka paling kanan, 7 dikurang 9. Tidak bisa, maka harus pinjam satu angka bernilai 10 dari angka yang ada di sebelah kirinya. Maka diperoleh 17 dikurang 9. Sama dengan 8. 5 sisa 4, maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4 dikurang 1, 3. Dan hasilnya 308. Kita masuk ke operasi pada bilangan biner. A. Penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner hampir sama dengan penjumlahan bilangan desimal. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Dalam bilangan biner, berlaku hal-hal sebagai berikut. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0, simpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Kita masuk ke contoh soal. 0 ditambah 1, lihat rumus yang ada di atas. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Tulis 1. Angka selanjutnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 pada rumus yang di atas. 1 tambah 1, lihat lagi rumus yang ada di atas yaitu 0, simpan 1. 1 kita turunkan. Nah, begitulah cara dalam penjumlahan bilangan biner. Setelah penjumlahan pada bilangan biner, kita masuk ke B, pengurangan bilangan biner. Pengurangan bilangan biner mirip dengan pengurangan bilangan desimal, yaitu dilakukan peminjaman nilai angka di sebelah kirinya, jika angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka pengurangan. Kita masuk ke contoh soal pengurangan bilangan biner. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tulis 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Tulis 1.
0 kurang 1 sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, begitulah cara mengerjakan jumlahan bilangan biner dan pengurangan bilangan biner. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaan penjumlahan bilangan biner dan pengurangannya? Tentu mereka mempunyai cara berbeda-beda untuk bagaimana cara mengisi dan menjawab soal pada bilangan tersebut. Jika pada pengurangan bilangan biner dia tidak menggunakan rumus, begitu juga dengan sebaliknya. Penjumlahan bilangan biner menggunakan rumus pada bilangannya. Selanjutnya kita masuk pada operasi aritmatika pada bilangan heksadesimal. Penjumlahan pada bilangan heksadesimal. Jumlah digit atau radix dari sistem bilangan heksadesimal adalah 16. Dalam bilangan heksadesimal, selain terdapat angka 0 sampai 9, juga terdapat huruf A sampai F yang berfungsi sebagai pengganti bilangan 10 sampai 15. Angka tertinggi dari bilangan heksadesimal adalah F atau 15. Kita masuk ke contoh soal. 299 ditambah 879. Dari angka paling kanan, 9 ditambah 9 sama dengan 18. Karena bilangan heksadesimal hanya memiliki 16 digit angka, maka 16 ditambah 2. 2 merupakan hasil dari 16 yang mendapatkan hasil dari 18. Maka 16 ditambah 2, 2. Simpan 1. Simpan 1 karena angka 18 melebihi dari angka 10, maka harus simpan 1. Selanjutnya, 9 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 17, sama dengan 16 ditambah 1, hasil dari 16 ditambah berapa yang hasilnya 17, maka 1 simpan 1. 2 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 11. 11 dalam angka bilangan heksadesimal dilambangkan B, maka hasilnya B12. Lanjut ke pengurangan pada bilangan heksadesimal. Pengurangan pada bilangan heksadesimal dilakukan secara berurutan mulai dari digit paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada pengurang, pinjam satu angka dari angka di sebelah kirinya. Angka 1 yang dipinjam bernilai 16. Contoh soal, BDC dikurang 127. Dari digit paling kanan, C dikurang 7. C dalam bilangan heksadesimal dilambangkan 12, maka 12 dikurang 7 sama dengan 5. Selanjutnya D dikurang 2 sama dengan 13 dikurang 2, sama dengan 11, 11 dilambangkan B. Selanjutnya B dikurang 1. Sama dengan 11 dikurang 1, maka hasilnya 10. 10 dalam bilangan heksadesimal dilambangkan A, maka hasilnya AB 5. Selanjutnya kita lanjut ke rangkaian half adder. Kenapa disebut half adder? Disebut half adder karena dua rangkaian jenis ini jika digabungkan dengan gerbangan OR menghasilkan rangkaian full adder. Dengan kata lain, rangkaian half adder melakukan setengah dari pekerjaan rangkaian full adder. Rangkaian half adder menjumlahkan dua bilangan biner satu digit yang hasilnya adalah bilangan biner satu digit. Dua input bagi rangkaian half adder adalah A dan B. Sedangkan outputnya adalah hasil penjumlahan S dan limpahan dari penjumlahan sebelumnya yaitu S dan C. Dalam rangkaian half adder, gerbang ini dinamakan gerbang XOR. Sementara gerbang di bawahnya
disebut gerbang N. Input, output. Dalam rangkaian input adder ada A, B, S, dan C. Jika A 0, 0, maka S dan C 0, 0. Jika 1, 0, maka S dan C 1, 0. Jika 0, 1, 1, 0. 1, 1, outputnya 0 dan 1. Nah, sekarang kita masuk ke 2 rangkaian full adder. Full adder atau FA merupakan rangkaian elektronika yang melakukan penjumlahan 3 bilangan biner 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu inputnya merupakan nilai pindahan penjumlahan sebelumnya sebagai carry in atau C-in. Sama seperti pada half adder, selain output berupa hasil penjumlahan S, ada pula output berupa nilai pindahan untuk penjumlahan berikutnya sebagai carry out atau C out. Di sini saya ingin menyebutkan gerbang-gerbang apa saja yang ada di dalam diagram logika pada rangkaian full adder. Gerbang S adalah gerbang XOR, sama seperti dengan gerbang A. Selanjutnya, jika bentuk gerbangnya seperti ini, dia disebut dengan gerbang N. Selanjutnya, jika bentuk gerbangnya seperti ini disebut dengan gerbang OR. Gerbang OR berbeda dengan gerbang XOR. Beda juga dengan gerbang N. Perhatikan gambar dengan teliti, karena biasanya terdapat perbedaan di antara gerbang-gerbang tersebut. Kita masuk ke tabel kebenaran rangkaian full adder. Tabel kebenaran rangkaian full adder memiliki input dan output. Input memiliki 3 input, A, B, dan C-in. Sedangkan output memiliki 2 output, yaitu S dan C out. Perhatikan tabel kebenaran rangkaian full adder berikut ini. Input memiliki 3 input, yaitu A, B, dan C-in. Sedangkan output memiliki 2 output, yaitu S dan C out. Jika input A 0 dan input B 0, input C-in 0, maka output S 0 dan C out 0. Input A 0, input B 0, input C-in 1, maka output S 1, C out 0. Jika input A 1, input B 0, input C-in 0, maka output S1, output C out 0. Jika input A 0, input B 1, input C-in 1, maka output S 0, output C out 1. Jika input A 1, input B 0, input C-in 0, maka output S1, output C out 0. Jika input A1, input B 0, input C-in 1, maka output S0, C out 1. Jika input A1, B1, C-in 0, maka output S0, C out 1. Jika input A1, input B1, C-in 1, maka output S1 dan C out 1. Sekian dari kami, presentasi dan penjelasan bab 3, operasi logika aritmatika. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam pembuatan video dan penjelasan. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.